Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Yang mengucap salam adalah sunat, Bu, yang jawab wajib. Maka kalau mengucap salam, maka jangan dulu berkata-kata sebelum mengucapkan salam. Itu ada hadisnya. Kadang kita ini ngomong dulu kan, macam-macam baru mengucap salam. Kadang-kadang lupa mengucap salam kalau ngomong duluan. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati jemaah Masjid Nazirul Iman. Tentu yang dimuliakan Allah, hadir di tengah kita ini ada Kanda Ashar. Beliau ini tidak berubah dari bujang sampai sekarang, itulah wajahnya. Allahu Akbar. Sama kami dulu, aku kuliah di IAIN, dia kuliah di sebelahnya, di Bina. Apa tuh? Ya, di sebelahnya. Zaman di Palembang dulu. Tentunya yang kami hormati para alim, para ulama, pemuka masyarakat yang tidak dapat sebutkan satu persatu namanya, Ibu Majelis Taklim. Tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa disangka, tanpa dikira malam tadi Ustaz Azami nelpon saya. Untung ya masih terbangun lah. Beliau tidak bisa hadir karena beliau mengikuti acara Majelis Ulama Indonesia di Palembang. Jadi beliau mewakili pada saya, alhamdulillah. Artinya bisa lagi silaturahmi di masjid ini yang kedua kali baru. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pagi ini tidak banyak yang disampaikan, tapi di dalam saya membahas hadis kursi ya. Tentu hadis kursi ini hadis dari Allah langsung, tapi tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang mana Allah katakan tentang bahasan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini tentunya Allah katakan, nah itu nih ya. Haqqat mahabbati lillazi yatasadaquna minal ajli wa haqqat mahabbati lilladzina yatana soruna min ajli wala min mu'minin wala mu'minat yuqaddimu lillahi salasa awaladi min solubihi lam yablagul hisna illa adkhalallahu jannah bighazlin rahmatihi. Apa kata Allah tentunya di dalam hadis kursi ini? Allah katakan mereka yang berteman satu sama lain karena aku berhak memperoleh cintaku, dan mereka yang saling membantu antara sesama karena aku berhak memperoleh cintaku. Nah ini. Dan tiadalah seorang mukmin, pria atau wanita, berserah diri karena Allah atas kematian 3 orang dari antara anak kandungnya yang belum dewasa ini ya. Pasti Allah memasukkannya ke dalam surga dengan limpahan karunia rahmatnya. Jadi dalam hadis kursi ini Allah katakan bahwa kalau wong berkawan, nah ini
wong kawanan ya, berteman karena aku kata Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena harta, bukan karena kegantengannya, kecantikannya, karena jabatannya, tapi memang bertemannya karena Allah itu. Tapi ditemukan di hadis yang lain, memang kita ini bisa berteman itu memanglah sudah ditakdirkan sebenarnya. Karena dalam hadis yang lain, di dalam kitab ini juga aku bahas pernah, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah ruh itu sekali nyiptakan ruh itu 1000 itu nah. 1000 lah, enggak 1000 ya. Atau dah kecil bela 100. 1000 ya 1000 biasa. Kecil gino 100. Kecinian 100 ya 1000 lah ya. Sekali Allah nyiptakan ruh itu 1000, ternyata di kelompoknya 1000. Ternyata dalam 1000 ini sekali dia dilahirkan, ditiupkan kepada ruh kepada rahim wong tua tadi, lahirlah ruh 1000 tadi. Rupanya 1000 ini bisa ketemu itu nah. Allahu Akbar, ketemu lagi. Nah, mungkin ada yang lahir di Palembang, ada yang lahir di Jambi, ada yang lahir di Caku, di Batu Kucing. Oh itu. Allahu Akbar. Batu Kucing. Jadi desa di Muara Utara itu ada 2, Pak. Desa Batu Kucing, desa Batu Gajah. Ikutlah nama desa, nama binatang. Tanyalah yang mulia. Azam ini Batu Gajah Noman deketan dia nih. Cocok juga dengan aku kan. Apa-apa galang-galangan dia ini. Artinya kecocokan ini. Nah mungkin kecocokan inilah yang membuat ruh ini sama diciptakan. Tup diciptakan, ada lahir di Jambi, ada lahir di Palembang, ada apa. Nah ditemukan lagi seperti kita ini. Itu kajian di dalam kitab inilah aku temui. Oh, saya itu rupanya. Maka tidak mudah gitu nih baca bertemu lagi. Nah, insya Allah ruh ini diciptakan di dunia, bertemu juga di akhirat. Nah, maka mereka yang berteman satu sama lain karena aku kata Allah, bukan karena yang lain, dan kemudian berhak memperoleh cintaku kata Allah. Dan mereka yang saling membantu antara sesama karena aku juga membantu orang lain karena memang karena kebaikan tadi, karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, minta balas budi dan sebagainya, maka itu salah satu karena aku kata Allah. Pergi ke undangan, datangi dan segala macam, tidak berharap nak minta balas ke Kadang kita ni ada sedekah mungkin di sini kan, ngawin anak diundang datang, jangan berharap mana aku datang tak dia. Mana tahu anak kita juga nikahnya tadi mana kan itu. Dan orang lain yang membalasnya. Memakai catat. Allahu Akbar, pakai catat apa pas ada cara tagih kan. Allah matnya. Nyatet boleh nginget wae ya. Tapi ngirim ke wong. Aku pernah coba ngumpul yang ngundang aku tuh selama aku datang ke Linggau dari 2006 masuk Linggau ini. Jadi uang undang aku kumpul datang, pokoknya yang datang aku kumpul dan banyak nih anak setas. Kupikir untuk apa aku nyimpan ini. Ya berpikir ada juga nak dipikir kaki ketika dia ada acara dibuka lagi diundang semacam. Ayo penuh nih banyak nih an. Lagi aku ngitung-ngitung pula kaki ya. Allah ngitung berapa banyak yang kita datangi dan sebagainya itu ya. Akhirnya berpikir, oh udahlah, akhirnya dibuang. Nian ada bohong ini terjadi. Tapi ini ada ngumpul lagi baik macam. Kadang ada orang ngumpul ini nak nyontoh kaki ketika ada nak undangan, dia nyontoh undangan yang paling mana lah itu. Ada juga. Tapi intinya seperti itulah. Kaki takut kita ini bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Barang siapa kata Allah membantu antara sesamanya karena aku kata Allah, maka berhak memperoleh cintaku. Ya Allah, kita dicintai manusia lagi macam termimpi-mimpi bu, apalagi dicintai oleh Allah. Maka ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabatnya di depan masjid, kemudian kelihatan Abu Bakar lewat melintas di antara mereka itu, dia nak ambil wudu, kemudian Jibril turun kepada natangi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril, ya Muhammad, kau lihat tak yang lewat tadi? Iyo Abu Bakar. Kau jengok tak bajunya lah bertampal? Baju Abu Bakar tu lah bertampal. Artinya tak bagusnya, tapi bersih ya. Iyo je Nabi, aku jengok. Ngapo nyeca itu Jibril kan? Uji Jibril segala hartonya sudah disumbangkannya galo untuk keperluan agama ini. Apapun aku berkendak, Sayyidina Umar baru nak ngenjuk setengah dari harto, uji Abu Bakar kunjuk galo-galo. Harto kunjuk galo-galo. Uji Nabi, iya Abu Bakar, ngapa kau unjuk galo? Masih ada tak harto kau ni? Masih ada dua lagi. Apa? Allah dan Rasulku. Allahu Akbar. Kita belum sanggup bu. Masih hitung-hitungan ya Allah. Sebagai manusianya ya. Apa katanya? Kata Jibril, sampaikan kepada Abu Bakar, ada salam dari Allah. Nitik yuk banyak mata kalau dengar itu. Allah nyalamkan. Nah kita ni kadang ya Allah, dah usahakan Allah nyalam. Sahabat kita dak nyalam lagi, kawan lama dak nyalam lagi. Kena ngapo nya dak agam lagi dengan kita, mungkin atas perlakuan kita terhadapnya nyakit hati sehingga nya dak nyalam lagi kita. Bahkan dak usahakan orang nak cinta, nak nyalam, nak natangi kita ke rumah kita masih hidup berjalan bela ngomong. Wong itu dak nak mati. Nah, kacau. Ya Allah, kita lewat nah dia omongnya. Lu mati-mati wong tu. La ilaha illallah. Itu dagang lagi nama itu. Nah, bayangkan dak usah kan nak nyalam, nak cinta pada kita. Ada deh yang itu ya, ada saya. Dekat ya. Tempat lain bela jangan sini. Jangan di sini, oi ya Allah. Dan tiadalah seorang mukmin pria atau wanita berserah diri karena Allah atas kematian 3 orang dari anak kandungnya yang belum dewasa, pasti Allah memasukkan ke dalam surga dengan limpahan karunia rahmatnya. Nah ini kita teruskan kajian ini. Ini kita berani dalam kitab Ausat Al-Sakir dari Amr Al-Abbas radhiyallahu anhu. Allah dengan karunia murahannya menetapkan bagi orang yang saling berkawan dan berteman dengan tulus ikhlas dari suci karena Allah untuk menerima cinta kasih sayangnya, kemudian cinta kasih Allah kepada hambanya, berarti Allah memberikan dan melimpahkan nikmat kepada mereka sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah melimpahkan cinta kasih-Nya kepada orang-orang yang selalu bertobat dan melimpahkan cinta kasih-Nya kepada orang-orang yang selalu mensucikan diri. Jelas nian bu artinya ya. Mungkin itu baik dengan wong pasti gini mah itu. Jadi ada ditemukan dalam hadis juga kalau kita sayang dengan wong siku 10 orang nyayangi kita. Kita agam dengan wong 1, wong 10 agam dengan kita dibalas. Nah jangan coba-coba kita benci wong siku berarti 1. Maka wong 10 akan membenci kita. Tambah lagi 2, 20. Tambah lagi benci wong 10, 100. Nah macam mana lagi gitu. Alangkah banyak wong benci kita. Nah jadi semakin banyak kita cinta dan sayang, artinya senang dengan wong lain itu. Biar kamu lagi meleset ke lain. Alangkah banyaknya usah nak dicinta ini. Nah laju bahasan cinta. Cinta yang lain bukan laju. Bukan cinta yang itu. Itulah kalau akan ngeribut tuh. Ya Allah. Aku waktu jadi kuwaropid dulu kak, itu didatangi ibu pernikahannya sudah 30 tahun lebih mungkin. Anak lah bujang gadis lah bercucu. Kuda tahan lagi pak kuamnya. Apa yuk yang dah tahan kok. 30 tahun kami menikah, ternyata dia sudah berubah dengan yang lain. Maksudnya dia udah baca setiap pesta nyanyi itulah. Nyanyi apa? Sederhana bu yang dinyanyinya.
Cuma kamu sayangku di dunia ini, ya Allah. Dem, jangan coba-coba kamu nyanyi saya itu. Rupanya walaupun nyanyi ketika itu memang ini masalah rupanya. Maka nyanyilah mungkin kalau nak hobi nyanyi ya. Iya kena ujung tu seni ini ibarat langit. Kalau udah arti seni itu langit itu tambah bintang. Oke lah. Artinya kalau kamu memang nyanyi, nyanyilah yang bernuansa dakwah lah ya dah ya. Yang kata unsur-unsur yang lain itu. Nah, cuma kamu sayangku di dunia. Itu kan cuma nyanyi yuk. Tapi setiap pesta nyanyi itu terus. Tersinggung aku. Allahu Akbar. 30 tahun rumah tanggonya lah punya cucu, punya kehidupan yang istimewa, ternyata masalah nyanyi bermasalah bagi keluarganya. Panggil je ku kakak tu, panggil datang. Datang di ini kelah dinasihati. Ya Allah, ya nian lawat nyanyi bae je. Oh, jangan tersinggung ni rupanya. Pernah ujinya dia lagi nyanyi ujinya. Aku naik ke panggung, Pak Kuah jenyo duit dalam itu tuh kunjuk galau dengan pasangannya tuh. Kumara maksudnya tuh kan. Tapi tidak berubah juga jenyo. Pikir juga laki tadi senang Padahal marah rupanya. Ya kena dia olok-olok uang, sawer. Tapi yung yang berbeda jaku kan dia tuh kan orang yang pergi dan datang, penyanyi kan? Ada tahu gitu zaman sekarang telepon, jakuletin ya. Artinya jangan coba-coba. Sebaliknya juga bapak juga cak itu, nah ibu juga sebaliknya cak itu. Kalau nyanyi-nyanyi lah sudah nyinggung perasaan, maka dia akan bermasalah. Iya. Kadang-kadang pandangan matamu tiada mesra lagi. Pandangan matamu tak mesra lagi. Macam mana nak mesra kalau pipi lekecut gigi lompong. Berjalanlah bengkang ya. Ya Allah. Belayan tanganmu tiada mesra lagi. Dulu baru nikah megang, aduh lembut ya. Kalau pernikahan sudah 30 tahun, 40 tahun, macam kayu yuk megang. Jangan berharap nak dipegang. Menyeberang jalan, nyeberanglah dewek kamu. Tidak usah nak barat dia pegang-pegang. Kadang ada juga suami nak pegang, dia mendilah, malu juga uang aduh. Allahu Akbar. Jadi yang mana benar lagi kan? Yang ini nak berusaha megang atau pura-pura atau berusaha untuk semacam mesra, yang ini dah galak dipegang. Terus sebaliknya. Oh ya Allah ya. Inilah. Artinya bukan cinta lagi, tinggal sayang. Tapi benar kata Allah di sini, barang siapa mencintai karenaku, barang siapa sayang karenaku, biasa siapa membantu orang lain karenaku, pasti balasannya surga. Pokoknya kita berusaha karena Allah itu. Itu cinta tadi. Aku jangan cinta banyak cinta itu. Sayang cinta. Oke. Lagi masalah pula. Ngajar-ngajari banyak nian cinta. Kemudian Allah mengaruniakan pahala dan nikmat kepada mereka. Menaungi dan melindungi mereka pada hari kiamat. Dikala tidak ada naungan dan perlindungan selain naungan yang diperlindungannya. Memelihara mereka dari siksaan dan melimpahkan berbagai kesenangan dan nikmat kepada mereka. Penuh nikmat nian. Adapun orang yang dicintai dan dikasihi Allah, kita ungkapkan dari Al-Quran sebagai berikut. Pertama, orang yang sabar. Allah benar-benar mengasihi orang-orang yang sabar. Itu dalam surah Al-Imran ayat 146. Kemudian yang kedua, orang yang bersatu padu berperang di jalan Allah. Ya, sesungguhnya Allah mengasihi mereka yang berperang pada jalannya, berbaris lurus seolah-olah mereka satu bangunan yang tersusun rapi, berjuang di jalan Allah. Tapi berjuang di jalan Allah ini banyak kajiannya, Bu. Berjihad di jalan Allah ini.
Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, maukah kamu berdagang dengan aku? Berdagang apa? Allah ngajak berdagang, mencari keuntungan di jalanku. Keuntungan apa? Masuk surganya aku. Galak tak? Galak. Pasti galak. Tapi ku tanya, kata Allah, sudah beriman belum kamu kepada Allah? Lah dem, kamilah semayang, lah sholat, lah beribadat. Sudah beriman belum kamu kepada Rasul? Lah dem, kamilah memperingati maulid Nabi, nusul Quran, berselawat. Kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta. Lah dem, kamilah bangun masjid ini sama-sama. Kamilah nyumbang menara, bangun jalan dengan harta. Kemudian kata Allah, dengan jiwa raga. Lah dem lu. Nah, jiwa raga salah satunya ini berjihad di jalan Allah, berperang. Apa itu? Tak juga solat subuh pagi ini mau ndak berjihad dak pacak bu. Cayo dak. Mau ndak kuat dak pacak. Allah kecepat solat subuh sekarang, ya Allah. Perasaan baru tidur jam 2, aku ni dah galak tidur, sekarang baru tidur terbangun. Lum inilah azan, penyengok lah jam 4 baru. Jam 4-an dikit bel. Aku bangun jam 3-an bu, saking gini. Jam 3:30 sini ke sana sini, tak tahu loh ngebut di jalan sudah azan. Nah, aja aku terlambat ini. Nah, yang cak ini kalau tak kuat balik lagi bu, atau keluar masuk nyari kunci rumah kalau macam tartur dem sholat di rumah. Belum sholat pula rupanya. Masih sinong sini sana. Kunci hilang segala macam, mana pula nyimpan kunci ni, taruh bener-bener. Kurang pula gitu motor umpama macet pula, nanti banyaknya godaan. Akhirnya nak jalan kaki jauh gitu lambat, sudah akhirnya. Tapi lu pula sholat juga di rumah. Rutuknya manjang, duduk megang handphone dem. Ngelik lah terang. Anaknya buka pintu, jangan buka pintu dulu, ngapu pula je anaknya. Biar matahari dah kejinguan, kena sholat dulu. Allahu Akbar. Itulah hari-hari kita, ni anakku tu. Dia juga ngapa ustaz tu ngomong main itu apa? Ada bisa terjadi juga dengan diriku dewe. Aku ni ngomong kena mulutku dekat dengan kuping dan dada hatiku. Artinya berjihad di jalan Allah ini bukan yang dicontohkan tadi. Berperang di jalan Allah tak juga. Memang kalau ada kesempatan itu lebih luar biasa kalau pacak. Tapi berjihad di jalan Allah ini, natangi tempat ibadat be, tempat majelis pun itu jihad bu. Mendak jihad dak pacak bu. Solat yang paling susah itu solat isya, solat subuh. Percaya dak? Kagilah solat isya nunggu ini baik kagi dengar lagi. Nak tidur ke baru tidur. Dah tertidur nak bangun susah, gi sekalian tahajud. Rupanya tahajud lewat. Ya Allah, pula tahajud lewat. Ternyata as-salatu khairum minan naum. Nah, dia lewat. Tahajud lewat, subuh lah dekat. Kemudian orang yang adil. Nah, ini yang satu orang yang sabar, yang tu tadi orang yang perang di jalan Allah. Itu orang yang dikasih oleh Allah, orang yang adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surah Hajarat 9. Keadilan ini tentunya kita ni semuanya pemimpin bu. Paling kecil pemimpin dalam rumah tangga. Adil tak kita dalam rumah tangga? Kalau dalam masyarakat, dalam pemerintahan, nah itulah luasnya itu. Ini di dalam rumah tangga be adil tak kita terhadap anak kita cak 4 baik. Anak 2 baik kadang-kadang tu membuat kita tak adil. Kenapa? Yang sikok galak dipanggil, yang sikok diam. Ai dem nak kau. Laju berbeda menjuk, yang ini menjuk 10, yang menjuk 5,000 baik. Apa beda ya menjuk 5,000 ni? Kau udah galak dipanggil. Aku ni manggil ni bukan nak memerintah baik, bukan nak nyuruh. Aku nak menjuk duit, kau dipanggil dah galak. Inilah 5,000, 10. Ditunjukkan letak tidak keadilan ke perasaan. Padahal kita tadi mendidik dia kan. Udah sekarang panggil main handphone. Allah. Dulu kita dipanggil orang tua, sianu, oh, tidak ngomong apa tu Pak. Kalau ngapo tu orang tua tak berbunyi lagi karena dianggapnya marah.
Li ngapo. Dia tidak bunyi lagi kalau ayah aku dulu, pak aku dulu. Kita datangi baru ngapo pak. Ada apa? Ada tahu kamu tu cak dipanggil tu cak adu gawinian itu. Pun tak galak untuk tu dipanggil yang ngapo. Masih oi. Kalau orang Arab kalau manggil Ali the baik gitu nah. Lebaik gitu nah. Jadi kata-kata labaik tu aku datang memenuhi panggilanmu tu. Ini kan ulihnya the big gitu nah. Sekarang sudah main. Tapi lah canggih gitu nih. Dah usah jauh be anak aku 2 be dengan bini aku, nah aku punya grup WA betik berempat. Grup WA khusus berempat. Dalam rumah tu lah, solat. Dalam WA tu lah, sama masing-masing dengan handphone. Lah canggih pula rupanya itu. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, orang yang bertawakal. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kepada Allah maksudnya. Bertakwanian kita kepada Allah ini, kata pilihan lain kita bertakwa kepada Allah karena dialah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan sebagainya sampai menghidupkan kita sampai hari ini juga, sampai saat ini juga kita bisa bernapas. Makasih. Kita bisa bernapas dan sebagainya ini karena tak ada lain, karena Allah. Maka selalu mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam gerak bu, ngomong kita lagi nganu ke badan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ingat terus. Jadi berusaha untuk ingat kena macam itu nah. Apa nak berdiri be muncak saru Allahu Akbar umpama kan. Pokoknya selalu ingat itu nah. Jangan ngomong yang lain. Karena kalau selalu ngomong yang lain, kaget takut pas detak napas berhenti ngucap yang lain mah itu nah. Terkejut umpama ngerim berkejut di mobil, la haula wala. Mas aku pasti disebut. Ya salam begitu kan. Ya salam itu artinya yang maha penyelamat. Jadi selamat gitu. Ini kadang-kadang tuh pas terkejut kena biasa mengucap yang lain, maka mengucap yang lain. Macam-macam mengucap tuh. Yang bahaya tuh pencarut tuh ya Allah. Kemudian yang kelima, orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Nah tadi ya Al-Baqarah 195. Biarlah orang tak galak berbuat baik dengan kita, yang penting kita berbuat baik dengannya. Sudahlah, wong itu aku terus negurnya, aku terus ya manggilnya, dia tak pernah manggil aku, biarlah. Kita tunjuk baik kita kebaikan kita kepadanya. Kena semut mati itu tak pernah kena masin, tapi semut mati karena manis. Padahal manis itu tujuan semut sebenarnya. Kebaikan terus yang kita ucapkan. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin menghilangkan perbuatan jahat selama ini. Kemudian yang lain, ya terus ya, banyaknya di dalam hadis ini ciri-ciri orang yang cintai Allah itu. Orang yang teliti dan tekun ya. Kemudian orang yang lemah lembut. Ngomong benar-benar lembut-lembut. Kita ni dalam lingkaran kita ni, dalam lingkungan bersaudara, bersahabat, dalam berteman ini kadang-kadang memang mulutnya baik, dia tu jahat, hatinya baik, uji kau. Kita ni penting mulut dulu bu. Kira-kira benar tak? Hati dah tahu di dalam. Mulut tersinggung kita depan orang pulau. Hatinya baik, dak je kita. Dah tahu aku menati. Ya. Yang penting caro dulu. Tapi cerminan dari caro inilah membuat hati yang baik. Orang yang banyak berzikir, orang yang banyak berselawat tentu peranginya lebih baik dari yang lain. Atau lebih baik dari yang selama ini. Yakinlah. Maka banyak-banyak selawat. 10 kali jadilah. 100 kali jadilah. Sekarang lemah. Selawat inilah disantun-antun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa asli sholihim bisolimin. Wa ajrina. Ya, baca disantun-antun. Mimainim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi lemak kita nyalankannya tu. Banyak macam selawat sekarang lah dilantun-lantunkan, membuat hati kita semakin banyak berselawat, semakin perangi kita lebih baik.
Jika kamu ngomong pernah Ustaz Allah saya tidak tahu aku cuman ngomong ke baik, coba baik tes. Tapi di majelis ada juga aku ngomong cak ini, ibu-ibu nunjuk tangan. Pak Ustaz, mungkin ajaran Ustaz kali ini tidak ku amalkan. Allah, aja ku ngapa mah itu bu? Puji Pak Ustaz tadi kalau berselawat membuat baik. Aku ni terlalu baik, lakiku tak nurut aku. Allah. Saya itu pula nak nunduk laki laju.